Ale lagi nggak mau syuting? Lagi nggak ngambil. Lagi nggak ngambil. Bukan kenapa? karena jenuh, karena banyak faktor. Iya, Umpamanya karena jenuh karena pembayarannya lama. Sinetron atau judul FTV yang menurut kalian paling memorable di kepala kalian ada nggak? Agak norak sih sebenarnya. gimana? Ya tapi itu memang betul. Indonesia itu kadang-kadang, gua nggak tahu ya, bukan masalah penonton atau apa, cuman ada hal yang unik itu pasti rame. Pasti rame. Iya. Gitu loh. Iya. Ini siapa? Siapa? Namanya Indah. Hai Sobat DRV, aku Indah. Balik lagi di Curhat bareng Indah. Tempat kamu bisa berbagi cerita apapun bareng sama Indah. Belakangan ini kita sering banget dengar istilah marriage is scary karena banyaknya maraknya kasus perselingkuhan dan juga kekerasan dalam rumah tangga yang beredar di berita saat ini. Tapi masalahnya masih banyak juga loh pernikahan-pernikahan yang bisa kita jadikan contoh karena memang adanya kerukunan, keharmonisan, dan menunjukkan rasa kasih sayangnya satu sama lain. Nah, kali ini kita kedatangan dua bintang tamu, sepasang selebritis yang wah ini benar-benar jadi panutan banget, luar biasa. Aku benar-benar look up to them ya, yang kayaknya emang jadi kecintaan warga-warga Indonesia. Sila dia, mari kita sambut, inilah dia Kak Ale dan Bang Fandi. Thank you penonton semuanya. Ada 5.000 penonton. 5.000 penonton. Aduh, apa kabar kakak-kakakku? Baik, baik. Dokter gimana, sehat? Alhamdulillah baik. Oh, dokter ya. Iya. Oh, kaget tiba-tiba dipanggil dokter loh saya. Dokter Indah kan? Oh iya, terima kasih. Oke, Gimana, oke. Gimana sudah berapa tahun menikah? Kalau ini coba kita cek sama suaminya, biasanya kan suka ini ya, suka tiba-tiba kayak gitu. Pertanyaan pertama langsung, berapa tahun Anda sudah menikah? Kalau saya tebak ya, Kok ditebak? kayaknya mau mendekat infinity sih. Oh, infinity. Yes. Luar biasa. Tidak terhingga ya. Tidak terhingga. Bisa Infinity aja itu kan ngeles. ada lambangnya set. Iya, gimana? Set. Delapan lagi tidur ya? Iya, 8 lagi tidur. Mau mendekatin 8. Mau mendekati 8. Betul. Betul Kak Ale? Betul. Akhirnya Iya. lolos ya. Padahal sebenarnya dia memuter-muter dulu. Iya. Mikir, benar. Iya. Ingat-ingat. Betul. Gitu. Oh, oke. 8 tahun perjalanan yang lumayan udah panjang ya sebenarnya. Walaupun mungkin belum panjang banget juga, Iya. tapi kan pasti ups and downs-nya juga, ya ups and downs-nya juga pasti banyak banget ya. Tapi kalau boleh tahu, kalian itu sebenarnya pertama kali ketemu tuh gimana? Dan kenapa? Tanya lagi. Dan kenapa? Apa yang membuat bisa tertarik satu sama lain? Ah, Oh my god. aduh. Bisa nggak usah drama nggak sih? Bisa nggak sih? Ya udah aja, biasa-biasa aja. Iya, pertama kali kita ketemu itu di 2015 akhir. Itu kita ketemu di FTV pertama kali. Sama-sama nggak kenal, ya kan? Karena memang di dunia acting pun kita beda haluan. Beda haluan. Dia beda anak genre. kota, ya dia anak kota, saya anak desa, anak gunung ceritanya itu kan, anak hutan. Iya. Iya kan? Anak kota sama anak desa bertemu. Iya, jatuh bertemu. cinta. Itu 2015 satu kali FTV, terus sekali doang ketemu, udah tuh. 3 bulan kemudian kita ada satu proyek film bareng, gitu. Nah dari situ baru kita mulai deket. Berarti bisa dibilang cinlok nggak sih sebenarnya? Enggak sih, juga. justru setelahnya. Oh justru setelahnya. Iya. Oke, baru makin intens hubungannya. Betul. Baru akhirnya memutuskan untuk Iya. serius gitu. Betul. Tapi apa yang bikin Kak Ale atau Bang Fandi saling tertarik satu sama lain? Kalau saya sih mungkin gak ada pilihan lain. Gak bercanda ya. Biasa kalau udah 8 tahun pernikahan begitu Tapi komitmen. memang bisa jadi sih seperti itu. Bisa jadi seperti Bisa itu. jadi seperti itu. Sama-sama tidak ada pilihan lain saat Mentok. itu. Kalau Mentok. enggak, kalau Iya. kamu mah kecintaan mah. Beh. Oh iya. Itu. Oh iya dong, jelas. Sinkron. Loh, saya tidak bilang enggak loh. Saya bilang oh iya jelas, tentu itu. Kalau nggak cinta buat apa nikah? Benar sekali. Gitu. Betul. Tapi gimana akhirnya sama-sama
saling beradaptasi untuk menyamakan karakter satu sama lain. Kan tadi Bang Fandi bilang haluannya beda, karakternya juga pasti beda Jauh. gitu kan. Budayanya ya, Yeah. value-nya, Jauh. personality-nya of course Jauh. pasti beda banget gitu. Kayak langit dan bumi. Tapi kan langit tidak akan terlihat indah kalau tidak ada bumi ya kan? Betul. Dan bumi juga apalah artinya tanpa langit, betul? Iya, kalau Kita mencocok-cocokkan aja. Betul. Cocok Mi. Kalau kata dewa, bagaikan panas tanpa hujan. Kalau kata potret, bagaikan langit di siang hari. Iya, ya. Enggak, ini kita nggak tahu yang Oh, iya. nonton relate apa enggak kan kita nggak tahu ya gitu. Oke, nah tapi gimana tuh prosesnya akhirnya kalian dengan perbedaan itu terus bisa apa ya, bisa akhirnya adjust, bisa akhirnya adaptasi untuk terus membangun rumah tangga sampai udah melewati 8 tahun ini. Sebenarnya sih nggak ini ya, karena kita kenalnya deketnya itu sebentar. Iya, 3 bulan. cuma 3 bulan. Terus 3 bulan kenal, dia dengan gentle-nya langsung melamar gitu. Enggak ya, Sangat banget. jangan bilang gentle gitu dong. Merendah untuk Jangan. Bagus loh, aku ini ninggin-ninggin. Enggak perlu. Orang udah pada tahu kok. Enggak, maaf ya pemirsa ya, enggak kayak nggak gitu. apa-apa. Keluarkan saja terus biar Iya. mau Jadi sebenarnya nggak tahu dia Iya. seperti apa, karena Iya. gentle-nya itu kayak ya mungkin beberapa kali pacaran gitu sebenarnya arahnya serius, tapi ya mungkin belum berjodoh. Terus datanglah bapak ini ya kan, kita kenal 3 bulan dengan keseriusannya gitu. Jadi ya. Sebenarnya kan kita mau menjalankan perintah agama ya. Masya Allah. Ibadah terlama Betul sekali. adalah menikah. Gitu. Betul. Oke, tadi kan Kak Ale bilang cenderung lebih sabar nih dibanding Iya. Bang Fandi. Apalagi mungkin karakter-karakter yang kalian coba imbangi satu sama lain supaya tetap on the track nih gitu sih hubungan ini. Ini kalau sudut pandang aku ya, Ale ini kan orangnya ekstrovert banget. Oke. Dia lebih Kelihatan. ceria. Iya, dia orangnya lebih ceria, terus mudah bergaul, lebih banyak temennya ya kan. Menabung, tidak sombong. Sedangkan kalau gua sendiri sih lebih banyak diem sih orangnya. Oke. Dan agak susah untuk masuk ke lingkungan baru tuh agak susah. Hmm. Nah itu salah satunya Ale yang bawa gua untuk lebih, ayo coba gabung sama teman-teman yang lain, diajak ngobrol kayak gitu. Walaupun awalnya mungkin guanya risih, Ya, pasti. Karena nggak biasa kan. nggak biasa Hmm. gitu. Ya gimana, ekstrovert ketemu introvert. Tapi sebenarnya satu sisi juga jadinya sisi penyeimbangnya Kak Ale juga di Bang Fandi karena saking ekstrovertnya Kak Ale, mungkin Bang Fandi kan bisa bantu untuk ngerem mungkin. Iya, dalam artian ngerem itu kan cuma buat dia istirahat doang Yes, sih betul. sebenarnya. Supaya nggak terlalu capek juga kan. Iya. Oke, good point. Tapi aku penasaran, kalian berdua ini kan entertainer ya, gitu, aktor dan aktris gitu. Dari kapan sih sebenarnya kalian masing-masing berkarir tuh dari umur berapa? Waduh. Kalau aku sih dari kecil ya, dari umur 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun. SMP nggak sih? SMP. 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 Itu udah mulai acting. Iya, Udah mulai acting. Iya. Bang Fandi, hah? awal model majalah dulu. Oh. Model majalah dulu di Aneka, ya kan. Sekarang majalahnya udah nggak ada. Habis itu berkarir Tapi aku sempat langsung- tahu kok majalah itu. Aku masih tahu kok majalah itu. Iya, pasti Ya, sempat tahu berlangganan. tapi mungkin juga dulu, jaring. tapi mungkin dulu nggak ngeh gitu kan. Alessia tuh yang mana sih gitu. Iya, karena kan banyak. Betul, kan dari betul. tahun ke tahun kan beda-beda. Beda-beda. Kalau Bang Fandi dari usia berapa? Dari umur 16 tahun. 16 tahun. 2003 mulai. 2003. 16 tahun tuh SMA berarti ya? SMA Betul sih? kelas 2. SMA kelas 2. Nah, berkarir dari usia masih remaja, sama-sama waktu itu sedang di masa sekolah gitu kan. Apa tantangannya ketika waktu itu kalian harus berkarir tapi ada kewajiban mungkin untuk sekolah? Ya. Ya, itulah tantangannya. Karena namanya anak sekolah kan pasti ada tugas. Pasti. Ada segala macam, harus tetap belajar. Jadi memang harus membagi waktu, lebih banyak memang di lokasi, izinnya mungkin lebih banyak, tapi harus tetap melakukan kewajiban di sekolah. Kayak kerjaan PR tuh di lokasi. Jadi kalau udah break, kerjaan PR di lokasi, gitu-gitu. Oh. Jadi sebenarnya masa sekolah, kalau aku sih masa sekolah itu tidak dinikmati sebenarnya. Ah, oke. Karena memang harus bekerja kan di usia muda, Iya, gitu iya, sih. Tapi ya dinikmati sih karena emang suka ya, passionnya di situ, Hmm. mencintai pekerjaannya, ya udah semua dilakuin aja. Tapi Dilakuin. Walaupun cinta. sebenarnya bisa dibilang
kurang menikmati masa Remaja. ya gitu. Apa yang Kak Ale rasa mungkin ada yang miss gitu loh dari masa-masa remajanya yang kalau anak-anak lain mungkin bisa nikmatin di usia itu, Iya. yang Kak Ale kerasa nggak bisa nikmatin apa? Apa ya yang harusnya usia segitu kan harusnya cuma taunya sekolah Yep. atau bermain. Mm-mm. Tapi ini kita udah harus bekerja, tapi nggak apa-apa. Mungkin plusnya itu aku lebih dewasa aja. Oke. Jadi lebih tough gitu loh, lebih strong aja. Iya. Padahal aku anak perempuan tapi Hmm. di push untuk itu, tapi ada plusnya juga, jadi lebih Jadi kuat. lebih kuat ya. Oh, kamu Mentalnya lebih kuat. lebih tough ya. Oh siapa? Kalau aku sih lebih Jimny ya. Gue nggak tahu harus diapain nanti dia di Oh jauh mobil. kita nggak ngerti Kak, Kebiasaan kita deh. nggak ngerti Kak. Udah. Asuhan. Please yang tadi hanya itu jangan di zoom out zoom in ya. Sampai merah loh muka dia. Kocak nih orang berdua. Oke. Baik. Oke, jadi aduh lebih kuat ya. Kita bilang kuat aja nggak Iya. menyebut tough ya. Nanti ada yang diplesetin lagi ya. Oke. Iya benar. Oke, jadi memang mungkin ada beberapa hal yang hilang, yang miss gitu, yang nggak bisa dinikmatin selayaknya remaja pada Betul. umumnya. Tapi blessingnya Kak Ale ngerasa jadi perempuan yang lebih tangguh, perempuan yang lebih kuat juga, Yes. lebih dewasa. Betul. Kalau Bang Fandi, Ini podcast serius loh. enggak sih, nggak apa-apa kalau nggak mau dibikin nggak serius. Kompornya suka copot. Kenapa sedih banget kayaknya mengingat-ingat masa lalu ya? Masa lalu tuh. Oke. lalu. Enggak. Kalau gue sih waktu itu kan emang sekolah ya Kak. Dan memang sebelum kita syuting itu kan memang ada kontrak. Jadi bokap itu memang udah ngasih syarat, oke, syuting tapi harus selesai dari sekolah dulu baru boleh syuting. Oke. Dan kalau untuk masalah menikmatin apa enggak, yang namanya sekolah sambil kerja itu nggak akan ada nikmatnya untuk Iya sekolah. sih, benar. Iya. Sama sekali nggak ada. Kita kehilangan masa remaja yang kayak main sama temen, yang harusnya kita pulang sekolah entah bisa nongkrong dulu atau apa itu udah nggak ada. Jadi bener-bener selesai sekolah, lokasi. Itu setiap hari. Setiap hari seperti itu. Dan dulu kan kita syuting itu nggak ada libur kan. Mau minggu-minggu Setiap tetap. hari. Tiap Tiap hari. hari. Oh. Dan memang ya benar kayak kata Ale tadi, dengan kondisi seperti itu, mau tidak mau, suka nggak suka ya ujung-ujungnya kita kebentuk dengan lingkungan gitu. Apalagi bukan masalah soal mencari uang apa enggak sih. Mungkin kalau bokap dulu tuh lebih menyarankan, ayo ini ada kesempatan, ini ada peluang baru yang lo belum pernah coba, coba aja. No. Kita kan nggak tahu ini kedepannya Jadi seperti justru apa. sebenarnya sama orang tua malah didukung ya, malah Didukung, diarahkan. diarahkan waktu itu. Oke. Begitu. Tapi akhirnya setelah sudah melewati bertahun-tahun masa syuting gitu ya sebagai entertainer dan menyadari bahwa oh kita kehilangan nih masa remaja kita. Iya. Kalian berdua sempat nggak sih ada titik di mana menyesali keputusan untuk mengambil bidang karir sebagai aktor dan aktris dari usia muda? Enggak sih. Enggak. Enggak. Karena di lokasi itu, karena dulu kan pasti kalau kita masih kecil gitu ya, remaja, kan teman-teman di lokasinya juga Remaja remaja-remaja. juga. Oh benar. Jadi bermainnya itu masih bisa sambil di lokasi. Pindah tempat Pindah aja lah tempat ya. aja sebenarnya. Oke. Ngerjain tugas tetap ngerjain tugas. Kadang-kadang tugas mereka juga ada. Lu ngerjain tugas apa nih? Oh mereka juga ngerjain tugas juga. Sama. Oh, oke. Karena zamanku itu belum terlalu ini homeschooling. Belum Oh iya, ada. belum ada ya. Jadi Belum rame kan. Belum populer ya waktu itu. Belum. Iya. Jadi ya sebenarnya dinikmati aja sih. Karena kita cinta pekerjaannya emang dari dulu aku banci tampil. Baik. Udah extrovert, banci tampil. Komplit. Kebayang lelahnya Bang Pandi dipaksa untuk sama gitu ya. Oke. Tapi lelah gue juga karena dia terlalu di rumah. Oke, yang baik gitu-gitu. pemirsa, konflik ini sudah mulai muncul. Oh gitu, oke. Jadi tidak pernah menyesali. Dari Bang Pandi juga so far Kalau menurut gua sih apa yang udah kita lalui itu nggak harus ada kita sesali sih. oke. Karena Jadi yang pelajaran. kita, iya itu memang betul jadi pelajaran. Karena nextnya, gua sendiri pun udah punya anak Yep. dan gua nggak mau anak gue itu kehilangan masa remajanya mereka karena gara-gara harus cari uang.
Itu yang gue nggak mau. Oke. Itu yang mungkin buat pelajaran gue, oh anak gue mendingan fokus sekolah, nikmatin masa remajanya, tapi tetap kita harus arahin ke depannya ini maunya seperti apa. Iya. Tapi kalau mau kita sesalin apa yang udah kita laluin, kayaknya enggak, Pak. Kayaknya enggak ya. Semuanya itu plus minus pilihan kok. Iya, iya, tapi aku juga setuju sih gitu. Misalnya kan banyak ya orang-orang di luar sana yang sudah membuat satu keputusan atau misalnya mereka ngalamin satu kejadian tertentu, terus mereka menyesal dan akhirnya ya udah gitu stuck gitu sama si penyesalannya. Iya, gitu. Jadi betul. akhirnya malah nggak nikmatin proses yang sekarang berjalanin, nggak bisa metik poin plusnya akhirnya jadinya kayak gitu Betul. kan ya. Karena nggak nutup kemungkinan pada saat gue udah mulai kenal entertain itu, mau tidak mau, gue harus ketemu dengan banyak orang. Yep. Betul. Dengan budaya yang berbeda-beda, Betul. dengan bahasa pun yang berbeda-beda, mau tidak mau kita harus ngobrol, kita harus tahu maunya sutradara seperti apa, sosialisasi orang juga berbeda-beda, kita nge-treat orangnya juga berbeda-beda semuanya. Jadi itu yang ngebentuk jadi, oh iya, gua hidup nggak bisa cuman introvert doang, yang cuman asik dengan dunia gua sendiri, itu nggak mungkin, gitu loh. Karena di sebelum gua syuting, komunikasi gua dengan orang itu pasti lewat olahraga. Oh. Entah main bola, entah main basket, itu baru bisa dapet temenan. Gitu. Berarti lo tuh emang suka banget sama olahraga ya? Gue suka banget. Gitu. Sampai sekarang masih jalanin olahraga? Masih, walaupun napasnya nggak sama. Ya, walaupun Banyak napas- temen-temennya nih di sini. walaupun napas nggak sama ya, Iya. urat-urat sudah mulai tegang Iya, ya kayaknya gitu. ya. Oh oke. Gitu sih. Iya. Tapi gue suka sih poin yang tadi disampaikan sama Bang Fandi. Banyak orang yang seringkali salah kaprah sebenarnya tentang arti ekstrovert dan introvert ya gitu. Banyak orang yang berpikir bahwa oh introvert itu nggak akan bisa punya teman, introvert itu ya benar-benar sendiri doang apa-apa sendiri. Terus kayak introvert itu nggak mungkin bisa jadi entertainer deh ibaratnya yang ketemu sama banyak orang. Padahal faktanya ya introvert itu tetap bisa berteman, bersosialisasi, cuman caranya mereka untuk recharge energinya kali ya. Betul Ya, sekali. Kalau Kak Ale sebagai ekstrovert mungkin dia bisa ngerasa lebih happy kalau ketemu teman-teman. Kan? Kalau Bang Fandi ya mungkin ngerasa lebih happy-nya kalau istirahat di rumah, nonton atau main PS misalnya gitu kan. Bertapa gitu ya. Oke. Nah, kalian kan tadi bilang kalau kalian tuh sangat passion sebenarnya dengan pekerjaan yang kalian jalani, passion dengan dunia acting. Tapi pernah nggak ada titik di mana kalian ngerasa jenuh sebenarnya? Jenuh pasti ada. Karena ini kan pekerjaan yang udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Dan kita juga udah tahu perkembangan dunia entertain ini seperti apa. Plusnya apa, minusnya apa, kita udah tahu. Dan pasti pekerjaan yang berulang-ulang pasti ada titik jenuhnya sih, semua pekerjaan kalau buat gue. Jadi yang dibilang gitu pasti jenuh, nggak mungkin nggak. Kalau aku enggak. Wah, cool. Kenapa nggak mau syuting? Nggak mau syuting bukan karena jenuhnya. Kenapa nggak mau syuting? Oh, emang sekarang Kak Ale lagi nggak mau syuting? Lagi nggak ngambil. Lagi nggak ngambil Lagi nggak syuting. ngambil. Oh, Bukan kenapa? karena jenuh. Heeh. Karena banyak faktor. Iya, Umpamanya karena jenuh karena pembayarannya lama. Enggak, itu maksudnya memang salah satu faktor yang bikin iya kita banyak jenuh. faktor, Iya, bukan iya. karena Banyak gue yang- jenuh nah, tapi dengan ini menarik. berakting Iya, atau iya. di lokasi, Betul, enggak. betul. Tapi ini menarik loh Kak, maksudnya banyak orang di luar sana yang mikir kayak, wah enak ya jadi artis, Iya. Oh ya. duitnya banyak, bisa beli ini, beli itu. Padahal banyak yang nggak tahu kalau sebenarnya pembayaran tuh sering terhambat ya. Betul. Dan lo bayangin. Nah, Kita bongkar sekalian di sini. Kamu tuh semua dibuka. bukan. Ini bukan Ini edukasi. bukan semuanya dibuka. Ini buat ngedukasi Betul. orang-orang yang berpikiran kalau di dunia entertain itu sangat enak, bla bla bla. Enggak juga. Sorry, bukan di YouTube ini aja. Banyak banget sekarang artis-artis yang punya nama besar pun udah nge-tag di story. Oh, oke. Oh iya betul, setuju. Benar. Ya kan? Beberapa kali Jadi gua ini sempat bukan lihat hal sih. yang tabu sebenarnya. Iya, betul. Dan memang ini kenyataannya. Yes. Gitu loh. Iya. Bukannya kita menjelekkan A, B, C, enggak. Iya, betul. Dan memang kenyataannya seperti ini. Iya, belum lagi kayak ya itu tadi ya gitu syutingnya nggak kenal hari libur, Iya. ya kan? Harus ngorbanin ya banyak masa-masa kita yang kita korbanin, teman-teman kita, keluarga kita, anak-anak. Iya, nomor ya satu nggak sih karena waktu buat anak tuh hampir nggak ada Nggak ya ada. kalau syuting Oh. itu, karena dari pagi ketemu pagi. ketemu pagi, aku berangkat
syuting mereka udah sekolah, aku pulang mereka udah tidur gitu. Jadi bener-bener ya nggak ada waktu buat anak. Jadi sebenarnya bukan jenuh karena situasi di lokasinya Oh, enggak. atau Iya, acting sendiri, enggak, karena banyak faktor sih, salah satunya itu. Karena mungkin makin lama juga kan apa ya, kebutuhan juga udah berbeda nggak sih? Iya. Mungkin kalau dulu kalian masih single gitu kan, ya udah yuk kejar terus nih gitu, Iya. karir gitu kan. Nggak pulang ke rumah juga nggak apa-apa deh gitu kan. Oh enggak sih, kalau Oh gue enggak? harus pulang. Oh harus pulang. Kalau gua enggak. Enggak, maksudnya nggak pulang ke rumah tapi stay di lokasi gitu kan. Tuh kan nggak kesamaan Gua kita enggak. kan. Jadi gini Nda. Gua pernah syuting yang lokasinya jauh. Ya. Gua waktu itu pernah syuting di Cipanas. Heeh. Itu syuting setiap hari di sana. Heeh. Buat satu FTV itu kurang lebih 7 hari sampai 10 hari lah. Iya. Itu gua PP pulang Pulang pergi. pergi. Pulang pergi mau jam berapapun. Kenapa gua mikirnya pulang? Heeh. Karena gue lebih nyaman tidur di rumah. Tempat nyaman lo di rumah. Di rumah. Gitu. Ya si introvert tadi lah ya. Ya itu. Benar-benar. Ya, itu makanya salah satu pada saat gue keunikannya. berumah tangga sama dia, lokasi gue sejauh manapun, Nggak masalah. Oh, justru di iya, dan itu pulang. bikin gue menderita sebenarnya. Jadi salah satu faktornya tuh banyak. Karena bapak ini juga, ya kan. Kamu mau berhenti syuting atau lanjutin syuting kamu pulang. Oke. Itu pilihan yang Daripada repot bolak-balik ya sudah. karena kan Tidak jauh syuting kan. Oh maaf Bu, Ibu syutingnya masih baru nggak nyampe puncak Bu. Saya udah ngelewatin puncak Tapi- sana lagi Bu. Tapi kan macet. Kan ada supir. Ya tetep aja itu kayak gua kan orangnya nggak bisa yang buang-buang waktu lama gitu ya kan. Sedangkan dia nggak peduli, yang penting lo pulang. Yang penting pulang. Iya. Oh. Ya namanya udah rumah tangga ya kan. Iya. Sebagai kepala rumah tangga ya. Sebaiknya gitu. pulang. Pulang. Ya, benar-benar. Nah itu juga sih, maksudnya itu juga jadi salah satu pertimbangan ya gitu. Kayak banyak teman-teman gue juga banyak gitu yang sebelum nikah stripping gitu Iya. kan. Tapi after menikah ya mereka komit sama pasangan untuk ya kalau bisa jangan ambil stripping lah let's say. Atau Iya. kalaupun mau ngambil stripping ya memang ada jam-jam yang bisa disepakati untuk Iya. tetap pulangnya ke rumah gitu. Jadi ya itu dia ya gitu. Sebenarnya dunia entertain itu tidak seinstan itu ya nggak sih? Gitu Enggak. loh, ya kan? Dan maksudnya gini, perjuangan kalian sendiri sebenarnya dulu gimana sih sampai akhirnya bisa stay dan punya nama di dunia entertain? Ya. Ya, Ya kalau diceritain lu sedih lah gitu. enggak sih, enggak ya ada beberapa juga enggak ya kehidupan kelamnya sih ada juga sih. Sekolah apa sih? Jangan, itu bahaya. Kalau untuk masalah bisa struggle di dunia entertain selama puluhan tahun ya kita ya, 20 tahun ya, ada ya, 20 Enggak tahun. semudah itu karena dulu kalau sekarang kan gampang banget ya kayaknya Benar, menjadi artis Iya. gitu ya. Dia bule-bule dikit atau cakep apa Ya. cantik Viral dikit. Viral dikit, mau Viral dibayar sekarang. murah, Ya. nggak apa-apa. Kalau dulu itu kan benar-benar artisnya kan itu aja. Karena kan melihat dari kualitas aktingnya, dia bisa bermain apa tidak gitu. Jadi banyak proses casting terus gitu. Kalau lolos ya lolos, kalau enggak ya enggak gitu. Kalau sekarang kan lebih gampang, yang penting ya udahlah ini cakep Rame, dikit, viral, ini. Iya. Jadi yang murah. di lokasi kita yang pusing sebagai yang udah senior mainnya. gitu loh. Karena kan sebenarnya secara pengalaman dan kualitas belum tentu sudah matang ya. Betul. Karena yang namanya syuting itu kan kerja tim ya, Yap. nggak bisa yang ngandalin diri sendiri. Nggak bisa. Kadang-kadang gue suka lucu aja ketemu orang yang bener-bener, ya ini film rating gara-gara gue, ya udah lu aja syuting sama keluarga lu kalau gitu. Iya benar-benar. Gue pengen lihat se-rating apa. Iya, dan dulu kan kita kalau justru viral yang aneh-aneh justru nggak akan kepake. Iya. Kalau di dunia kita dulu. Kalau sekarang kan semakin viral ya. Makin kepake ya. Makin kepake. Makin Itu dipanggil. yang kayak Makin- oh ya udah. Ya inilah kadang-kadang yang bikin, salah satu bikin jenuh itu, Nah, terkadang apa yang udah kita lakuin dengan totalitas itu nggak dihargai. Itu juga sih. Gitu. Sampai terakhirnya tuh gue di 2000 berapa ya kemarin ya, sempet abis stripping gue ditawarin lagi dengan PH apa itu gue lupa, ditawarin kan orang taunya gue pemain kolosal, iya. orang taunya gue pemain kolosal, sampai akhirnya gue bilang, lo kalau memang mau pakai gue, budget gue segini, kalau lo minta turun atau mau minta samain yang kayak kemarin, kayaknya enggak deh, lo cari aja yang lain. Kalau lo mau syutingnya mau cepat, mau bagus, ayo sama gue. Tapi kalau mau murah, sama yang lain aja. Iya, iya, iya. Gitu. Oke. Karena emang bidang gue di sana, gitu kan. Karena menurut gue sekarang memang kita punya skill ya.
Ya. Harus dari diri kita sendiri yang menghargai. Betul. Eranya udah beda sih, mau Iya. nggak mau kan harus ngikutin ya. setuju. Semua kan Sekarang era yang- digital, Iya, yang sekarang syuting lagi dilihat rame followersnya tuh ini dulu. era jaya ya. Lu mah kita lagi ngomong, Tolong dong. tolong Tolong dong. banget nih. Tahu kan perasaan saya Tahu, bagaimana paham, harus paham. sabar, Saya kebayang mengimbangi. 8 tahun yang Anda lewati seperti apa. Oh my Ya. god. Oke, iPhone 16 ya bentar lagi. Iya. Oh iya iya memang. Oh Raja ya. Ya udah oke. Ya semoga siapa tahu kan Iya, ini ya. kan masuk ya Siapa kan? tahu masuk ya Kenapa kan. enggak? Rajanya tolong endorse Tolong kami. ya. Oke, lanjut. Nah, itu tadi gitu karena memang ada beberapa titik kejenuhan gitu kan dengan berbagai alasan yang tadi kalian ungkapin. So far nih dari sekian banyak peran yang dilakukan, ada nggak sih peran yang mungkin dirasa paling menantang atau paling berkesan deh? Ada nggak dari Bang Fandi atau Kale? Yang paling capek sih peran yang apa ya? Yang kena mental health gitu. Oh, oke. Apa yang- Jadi ODGJ ada kan? Kamu pernah main? Pernah. Oh pernah ya? Dulu sering. Oh. Psycho gitu-gitu. Iya benar. Katanya panas. Kan itu Enggak, pantas bagus ya. lu jangan gitu kan, di pikirannya gilingan loh gue. Oh. Oh itu pernah tapi peran jadi. Sering. Iya, karena itu sulit loh. Apalagi kan kalau antagonis Sulit loh. Tapi ya benar. Kale itu kan sering yang aku tahu ya, yang aku ya tahu, sekarang ya, ini kan Kale begitu tuh sering- berumur Nah, sering banget dapat peran antagonis. Iya. Yang aku tahu gitu. Iya. Tapi sebenarnya dulu katanya perannya sebenarnya protagonis. Iya. Oh, kok bisa switch jadi antagonis? Enggak, karena dulu kan sering peran protagonis nih, Iya. mungkin dicoba ya, makanya dulu tuh kan ada Oh, casting. Betul. Jadi betul. kalau sebagai orang film sih selalu ngomong gini, kalau Allen ini sebenarnya enak, dia itu bisa dua, Hmm. mau diprotagonisin Bisa. bisa, mau diantagonisin pun cakep gitu. Iya. Jadi begitu gua pertama kali main antagonis meledak. Karena cari peran antagonis itu lebih sulit sebenarnya jadi daripada mencari Oh, gitu peran ya? protagonis. Iya. Kenapa Kak? Nggak ngerti ya, mungkin dari apa ya, mimik atau apa atau looksnya kita gitu kan. Kan Coba itu dan harus main kasih dua. lihat dulu yang actingnya. Bukan, Jadi kalau protagonis. kalau antagonis itu kan Mat mimik aja. enggak gitu, enggak harus gini-gini. Oh nggak harus. kali. Nah itu kan mungkin yang bikin susah Enggak. tuh karena gimana caranya peran antagonis itu tanpa harus begitu-begitu tetap terlihat antagonis. Yes, ya nggak itu. sih? Dan kalau tantangannya main antagonis itu harus bisa main tetap dua. Karena dalam sinetron atau Ya. film pun dia harus di faking gitu nggak ya sih? dari Sok-sok sini. protagonis Nah, kan nggak ya, selamanya bener-bener. lu adegannya lu gitu Iya, gitu iya, kan iya, enggak. iya. Jadi Betul, dari betul. satu sisi ini lu harus gimana pun terlihat baik Oh, banget. gitu. Ternyata lu gila gitu. Iya, 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 iya. Ya, susah juga ya Itu berarti ya susah kalau kayak susah. gitu. Dibandingin Ribet gua yang Ribet main ya. bener-bener main protagonis, Heeh. oh jauh capeknya. Lebih capek antagonis. Lebih-lebih karena walaupun antagonis tuh lu harus ada bisa nangisnya juga, lu tetap bernangis. Karena satu sisi lu harus acting ini lu pura-pura nangis yang bener-bener wah ini kasihan nih ini. Satu sisi lu jahatnya gimana yang sampai meledak-meledak. Oh wow. Gitu. Kalau Bang Fandi apa yang paling menantang atau berkesan perannya? Kok ketawa sih? Kan saya nanya baik-baik loh. Dia kayaknya apa-apa Iya. sebut aja serah deh. Naik Iya. naga. Itu gimana naik naga tuh caranya? Tapi itu memang benar loh, salah satunya yang bikin mungkin kita kan nggak tahu ya, apalagi bermain dengan animasi. Zaman dulu kan animasinya sinetron gue itu kan luar biasa. Luar Ya. biasa ya, luar biasa. Kadang-kadang kita, ayo di situ ada kelelawar. Oh ya, sah. Ayo itu. Oke, Berarti imajinasi juga sangat itu harus dibutuhkan nggak ya? harus main imajinasi. Oke. Imajinasi. Karena kalau kita asal-asalan, kita nggak tahu apa yang mau kita Betul, lakuin. betul. Apalagi main itu kan kasarnya kita monolog sendiri kan. Heeh, heeh. Pada saat acting monolog itu capek banget. Oke. Apalagi kalau ada adegan fightingnya sendiri. Wah itu kayak ngap sendiri, Lebih ke nggak fighting lebih sih ya. fighting. Tapi emang untuk imajinasinya memang harus bisa Terus kaya juga ya. kaya imajinasi. juga gitu loh. Tapi sorry, Bang Fandi kan memang beberapa kali ada adegan fighting ya. Iya. Memang ada basic Hmm. bela diri atau gimana? Ada sih, tapi bukan yang sampai ke atlet sih enggak. Oh, Cuman oke. belajar aja. Kalau kamu sampai atlet nggak usah main sinetron. Iya, main film ya.
Nah, gitu Iya sih. juga. Karena dulu SD kan gue sempet taekwondo, terus pernah Kamu karate, silat itu muay banyak sih. thai, Oh, terus banyak. baru silat. Oke, oke. Jadi sebenarnya basicnya ya walaupun mungkin Ya ada basic lah. nggak banyak-banyak banget tapi setidaknya udah ada gitu ya. Ada. Jadi bukan suatu hal yang sulit lah gitu ketika mulai untuk fighting pas Nah, acting. mungkin yang banyak orang berpikiran sama kayak Dokter Indah, ya kan? Rasanya Sebenarnya, udah manggil gue dah gitu. tapi sebenarnya itu sangat jauh berbeda loh. Apanya tuh yang berbeda? Karena kalau memang kita ada basic bela diri, Heeh. itu otomatis gerakan-gerakan itu kan pasti melumpuhkan semua kan. Yes. Oh, Kalau bela diri benerannya. betul. Tapi kalau di film kan enggak. Nggak bisa. Yang harusnya kita mukulnya, misalnya ini kamera, Heeh. biar kena kayak tampar deh. Iya, iya. Kalau misalnya tampar bener kan sakit juga kan. Sakit. Itu kan ada Teknik. triknya, ada tekniknya gitu. Lebih susah dong. Memang lebih susah, makanya itu dua hal yang berbeda. Oh, oke, oke. Kalau Karena buat kita juga gua. harus ngontrol energi kita juga. Iya. Ya nggak sih kontrol Harus gerakan. kontrol tangan atau Kontrol pukulan. kondean. Betul. Karena kan gue juga udah gara-gara Betul. dia akhirnya gue mencoba kolosal. Oh, sempat Gitu. coba kalau Sempat. Oh, Sempat walaupun gue minum obat sakit kepala 2 minggu. Iya. kondean ya pala. Parah sih itu. Apalagi orang-orang yang ngeliat gue mungkin lihat gue keseharian itu kan cuman Fandi orangnya diem-diem doang, kelemar-kelemar. Oh iya, tapi kalau udah action, Ini lagi fighting, menguji diri sendiri. enggak, maksudnya memang itu hal yang beda. Iya. Itu memang hal yang beda karena Kelihatannya diam Iya. mungkin ya nggak banyak tingkah Iya. gitu kan orangnya ayo aja gitu. Tapi enggak kok, ini dari tadi lu Dari lihat tadi yang banyak bertingkah ya. ngomong siapa? Gua Ya itu, tanya. nah ini itu Iya. dia Kale. Iya. Spesialnya orang introvert adalah dia akan sangat open di tengah orang-orang yang dia sudah percaya. betul. Iya. Gitu. Enggak, tapi ini udah mulai mendingan Udah nih. mulai. Oh, Dia udah bisa mulai bergaul apa segala macam karena mungkin ngikut-ngikut gue juga Bisa kali ya. jadi. Bisa jadi. kan sebenarnya hubungan itu kan saling menular satu sama lain, Iya. saling mempengaruhi satu sama lain. Benar. Iya, iya. Makanya gue biarin aja biar dia Biar dia aja yang cerita. pindah haluan. Pindah haluan. Stop. Bisa nggak sih begitu? Gak bisa, Enggak. Oh, nggak nggak bisa. Nah ini mungkin karena ngomong kalian nanya ya, sekalian meluruskan juga. Jadi kita tuh sebenarnya nggak bisa pindah dari introvert ke extrovert atau extrovert ke introvert. Tapi dalam badan kita tuh sebenarnya ada dua sisi itu. Tapi mana yang dominan Iya. gitu loh. Jadi kayak kalau Bang Fandi, dia dominan introvert. Tapi kan bukan berarti nggak ada extrovertnya. Jadi kalau dipaksain, diusahain masih bisa keluar extrovert. Iya. Sama kayak Kale gitu. Mungkin dominannya Kale extrovert, tapi pasti ada sisi introvertnya. Ada saat dimana Kale juga kayak, oh dia pengen sama diri sendiri aja gitu. Itu pasti ada sesekali gitu. Iya. Ya kan? Nah tadi Bang Fandi sempat sedikit ngomongin soal anak-anak ya. Iya. Gitu kan. Bang Fandi pengen supaya udah deh anak-anak nikmatin masa-masa remajanya, nikmatin semua prosesnya. Sampai akhirnya nanti mereka memang sudah siap untuk berkarir gitu ya. Betul. Sesuai pilihan mereka sendiri. Itu berarti kalian sebenarnya tidak memaksakan atau tidak mengarahkan anak-anak harus kayak acting kayak kalian juga kah atau gimana? Enggak sih. Enggak ya? Kita justru mengarahkan apa yang mereka Mau. sih sebenarnya. Hmm. Karena kan beda-beda nih. Hmm. Kalau aku lihat sekarang sih nggak ada yang belum ada ngikut kita ya. Arahnya ke entertain itu tapi Aduh, jangan dulu deh kalau umurnya masih iya segini, jangan. Karena kan memang ya kita apa yang kita rasain lah Iya. ya gitu. Tapi kalau akhirnya nanti misalnya ketika mereka udah sedikit lebih dewasa, terus mereka memutuskan untuk, Mami, Daddy aku mau acting dong gitu. Kalian gimana? It's okay. Sebenarnya itu sebenarnya nggak masalah. Cuman kita kan bisa ngasih tahu ya Oke. apa yang terjadi di dunia entertain itu Ya, seperti plus apa. minusnya apa. Dan pastikan ada tanggung jawab. Ya. Itu jangan sampai bablas. Itu Betul. aja sih yang bisa kita arahin. Oke. Gitu. Kalau ngelihat dari anak-anak 3 kan ya, anak-anak 3 ya. Kalau ngelihat dari anak-anak so far bakat mereka nih sekarang udah ke arah mana sih kalau dilihat? Terutama yang gede umur berapa sih? 13. 13. 13 tuh kan itu biasanya udah mulai lebih bisa explore gitu kan. Iya. Ke arah mana biasanya bakatnya udah kelihatan? Olahraga sih. Olahraga. Olahraga sama musik. Iya. Olahraga sama musik. Oke. Suka nyanyi juga, suka main gitar, terus sekarang minta les drum lagi Oh, gitu. cool. Jadi tetap ada seninya sih Tetap ada sebenarnya. seninya ya. Olahraga juga gue suka olahraga, Fandi suka olahraga. Oke. Nah tadi kan kalau kita ngomongin keluarga nih gitu, Kak Ale bilang salah satu alasan untuk mengurangi syuting gitu ya, karena memang ngerasa sudah terlalu banyak waktu yang akhirnya dikorbankan bersama anak-anak, bersama keluarga. Iya. Nah kalian nih sebagai orang-orang yang memang mungkin pekerjaannya juga cukup padat gitu ya,
cukup makan waktu juga. Ada nggak sih rutinitas tertentu yang dilakuin bareng keluarga, bareng anak-anak terutama? Ada, setiap weekend pasti. Apalagi kan sekarang pekerjaanku, makanya kalau aku tuh orangnya emang orang jadul ibaratnya ya, tapi tetap harus ngikutin zaman. Oke. Biar gak ketinggalan. Jadi sekarang gue memang melakukan suatu pekerjaan yang memang lagi zamannya. Iya. Ya kan, gue nggak bisa sebutin apa gitu ya, tapi nggak jauh-jauh sebenarnya dari entertain karena tetap gue melakukan itu dan gue ternyata nemu nih apa nih yang bisa gue lakuin lebih banyak waktu gue di rumah, masih bisa kontrol anak-anak, masih bisa ngatur jadwal kapan gue harus ini bersama keluarga, ketemu. Makanya gue lagi nyaman sekali dengan pekerjaan gue sekarang. Oke. Gitu. Karena jadi punya waktu lebih banyak juga Betul. bareng sama anak-anak ya. Iya. Syuting ya mungkin nanti ya, tapi mungkin nggak ngambil yang sinetron dulu yang panjang. Karena kalau film juga kan Pandi udah nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa coba nggak boleh? Coba Pak. Kalau misalnya kita perhatiin film zaman sekarang itu rata-rata ya mungkin aman-amannya itu komedi. Kalaupun di film, nggak usah film deh, kita lihat web series aja. Mungkin gue memang orangnya yang ya entah dibilang orang jadul atau apa terserah sih. Tapi ini pendirian gue ya. Ada adegan kissing, ada adegan-adegan kayak gitu kayaknya enggak deh. Gua enggak. Kamu cemburu ya? Iya, kalau cemburu iya. Oh, iya. Karena itu kan yang gue rasain ya, apalagi gue sebagai suami. Kalau misalnya cuman pacar dong, mungkin gue nggak peduli juga, karena bukan tanggung jawab gue. Betul. Ini kan sekarang tanggung jawab dia adalah di gue semua, udah berpindah kan. Nah itu sih yang gue jaga sebenarnya, gitu. Karena tapi kan ada memang juga pasangan suami istri yang nggak apa-apa, yang penting karir mau bagaimanapun itu ya ini. Kalau dia tipenya nggak bisa. Karena sebenarnya balik lagi ke value pasangan itu sendiri Iya. ya nggak sih? Kita kan ya kita nggak bisa bilang bahwa mana yang benar mana yang salah juga. Iya. Itu kan tergantung keputusan dan komitmen masing-masing ya sebenarnya. Cuman yang mau digarisbawahi di sini kan ya ketika sudah menikah tentu ada komitmen yang harus sama-sama dijaga, ada kesepakatan yang sama-sama harus dibentuk, ada batasan yang sama-sama harus dimilikin gitu kan. Mungkin kalau di kalian ya itu tadi salah satunya gitu. Alasan kenapa kalian nggak boleh syuting film dan sebaliknya juga berarti kan Bang Fandi juga ya. Terutama menghindari adegan-adegan yang berpotensi malah konflik jadinya nanti di rumah tangga kalian berdua. Iya, betul. Nah, kalau tadi kalian bilang weekend sering jalan sama anak-anak, udah pasti gitu ngumpul sama anak-anak. Nah, ini kan udah berjalan rumah tangga 8 tahun. Anak-anak juga yang pertama usia 13, yang kedua usia berapa? Mau 7 7 tahun. 7 tahun. Yang ketiga 4 tahun. 4 tahun. Cowok semua ya kan? Yes. Ya, nah apa yang biasanya kalian lakukan? Sekarang kita ngomongin peran kalian sebagai orang tua deh, as a parents gitu. Yang biasa kalian lakukan untuk menjaga keluarga ini tuh tetap rukun, tetap damai, tetap happy satu sama lain. Ada nggak hal-hal yang biasanya kalian lakuin? Ya itu tadi sih main bareng. Main bareng. Karena anak-anak walaupun udah maksudnya yang satu udah mulai remaja, tetap harus main bareng sih. Anak-anak tuh butuh main bareng sebenarnya sama orang tuanya, nggak ada lagi. Bermainnya tuh entah kita olahraga bareng, entah kita bikin games-games pelajaran bareng. Kalian tuh bahkan suka nonton film bareng nggak sih sama anak-anak? Iya, banget. Anak-anak berarti suka nonton film juga? Iya, suka. Oh, oke. Suka olahraga bareng, main basket bareng. Kalau olahraga bareng kan ya baru-baru ini kan, karena yang gede ini kan udah mulai bisa. Diajak. Kenapa dari dulu gua nggak pernah ngajak misalnya, ayo main basket sama temen deh. Gue takut. Kenapa? Karena anak-anak pada saat main sama orang dewasa kadang-kadang ya walaupun orang dewasa kontrol yang namanya accident kita nggak ada yang tahu kan. Itu gue lebih worry-nya ke sana sih. Kecuali memang kayak sekarang Gio udah bisa. Oke, ini udah tahu permainan basket seperti apa, main bola kayak apa. Ayo, nggak apa-apa. Gitu. Jadi memang kalaupun mau diajak, kalau yang gue lihat kan kalian berdua nih akhirnya berprinsip ya oke, ayo kita ajak ketika kalian
menilai bahwa anak-anak memang sudah siap. Iya. Itu yang Iya. ya kan? Gitu. Jadi membiarkan mereka untuk ya udah berkembang dulu, explore sesuka hati mereka, Iya. terserah mereka mau gimana, tentu dengan arahan. Betul. Tapi ketika Iya. memang mereka sudah punya keputusan, sudah bisa bertanggung jawab, sudah siap, baru kalian kasih kesempatan itu Iya. ya. Gitu. Karena anak-anakku tuh tipenya suka ngobrol semua. Oh. Jadi apa-apa tuh sebelum tidur ya. Apalagi sebenarnya sih anak-anak lebih deket ke gue sih sebenarnya daripada ke bapaknya. Iya. Iya, iya aja, iya aja Iya. dulu. Bener. Oke, tapi anak-anak suka Tapi memang ngobrol. harus ada gitu. Jadi ada yang disegani. Betul. Kalau Iya. kalau ke ibunya tuh kan lebih pendekatan, dia curhatnya, Lebih apanya, terbuka. lebih terbuka. Nah, ada satu sisi kan anak-anak memang harus ada yang disegani juga. Yes, betul. Kadang-kadang kalau kita ibu kan omelin, jangan begini, gini. Ah, mami masih gitu-gitu. Ya, begitu dedinya. Begitu dedinya cuma sebut nama nggak boleh ya kak, dek ini. Oh iya gitu. Oke. Jadi memang harus ada, ya itulah. Ya balance betul. lah. Setuju sih, sosok yang disegani ini yang akhirnya akan membantu menegakkan aturan-aturan di rumah. Yes. Jadi anak-anak juga kedisiplinannya juga terbentuk. Masih ada. akhirnya. Oke. Sip, kalau gitu. Hai. Ini kita Kak Ale sama Bang Fandi berkarir bertahun-tahun lamanya di dunia entertain. Dan kalau aku tuh taunya kalian kan banyak main sinetron, FTV gitu ya. Tapi pendapat kalian soal kisah-kisah ini penasaran sih, ini random thought aja. Iya. Pendapat kalian soal kisah-kisah FTV tuh nyata nggak sih menurut kalian? Maksudnya ada nggak sih orang-orang yang kisahnya tuh ya akan terjadi seperti di FTV gitu, gadis desa ketemu dengan... Oh ada. Oh ada? Serius? Kan penulis itu sebenarnya cari tahu, nge-research kan. Oh, Apa dan yang itu based on terjadi. true story sih. Iya, Ada biasanya juga tuh yang kayak ada. gitu. Dan kadang-kadang juga dapat cerita-cerita aja. Bang ada ya tukang ini sama ini. Nah, Ada iya. loh kak. Papanya kita adegan FTV tuh yang kayak, aku nih anak orang kaya, aku jatuh cinta sama supirku. Oke. Iya kan, supirku masih muda itu ada. Banyak kenyataan yang kayak gitu. Oh begitu. Bener. Bang Fandi kayak baru tahu. Gue juga baru tahu. Cuman aja loh. mungkin beberapa ada. Beberapa ada. Tapi mungkin ada juga imajinasi yang memang dikembangkan. Oh, iya. Gitu. Karena kan ada kadang kayak pemilik perusahaan jatuh Iya. cinta sama misalnya tukang jualan apa, let's say Iya. gitu. Itu kan mungkin ada, ya betul Ada. setuju. Ada. Tapi kan kemungkinannya mungkin ya sepersekian. Iya, lah. cerita beberapa orang. Cerita lah. beberapa orang. Tapi kan memang itu yang bikin menarik kan. Ya betul. Jadi apa sih yang nggak mungkin sekarang di dunia ini? Kemungkinan besar besar ada. Ada aja. Judul-judulnya juga menarik. Judul-judulnya kan panjang-panjang. Panjang-panjang. Panjang banget. Oke. Apa judul sinetron atau judul FTV yang menurut kalian paling memorable di kepala kalian, ada nggak? Aneh-aneh semua. Kadang-kadang jadi bingung. Oke. Banyak sih, banyak banget. Banyak Yang ya? lucu Banyak, tuh banyak. Cuman ya agak-agak gimana gitu. Agak norak sih sebenarnya. Gimana? Iya loh. Itu yang bikin Inilah balik Iya. lagi, inilah Indonesia. betul. Kalau Tapi, tidak- tapi gini loh, ya tapi itu memang betul. Indonesia itu kadang-kadang, gua nggak tahu ya bukan masalah penonton atau apa, cuman ada hal yang unik itu pasti rame. Pasti rame. Iya. Ya, gitu emang loh. iya. Iya zaman dulu ya, gua nggak tahu kan. Mungkin buat para teman-teman syuting gua yang di luar Genta zaman dulu, gua ceritanya misalnya gua ngangkatnya Rapunzel, Hmm. tapi ada nyanyi-nyanyi dangdutnya. Hmm. Menurut mereka kan, ya apaan sih norak banget. Hmm. Tapi ternyata itu yang Tapi ternyata penonton gua kebanyakan, rame. Bang, kenapa nggak lip sync lagi, Bang? Nggak nyanyi, Bang? Oh, berarti mereka nonton. Mereka suka. Iya. Iya. Ya karena kan kita ya sesuai kayak musikal kayak gitu kan jatuhnya drama musikal kan sebenarnya kalau di luar tuh drama musikal. Kalau kamu itu kan ya drama ada nyanyinya drama musikal sebenarnya. Cuma kan kita ya Indonesia budayanya seperti itu dangdutan agak Iya. keindian-indiaan ya udah itu yang disukain gitu. Kalau kita masukin budaya barat ke Indonesia dengan gitu pasti nggak Belum laku. tentu cocok ya. Gitu. Nah berarti kalau gitu ada nggak sih film-film di luar gitu ya, atau kan kalau tadi kan jelas budayanya beda, terus Iya. mungkin nggak tahu ya, kalau yang gue tahu proses syutingnya juga beda ya kan. Semuanya produksinya pasti berbeda Iya. yang di kita dengan yang di luar. Kalian kan penikmat film juga nih gitu, suka nonton film juga sama anak-anak, dan sebagai aktor dan aktris juga punya nggak sih referensi film tertentu yang emang dari dulu tuh kalian suka banget nih sama film ini, atau yang mungkin kalau ditanya sama orang-orang kalian sering rekomendasiin ke orang-orang, Oh, iya. coba nonton ini deh, ada nggak? Ini nih yang tahu semua judul. Kalau gue sih
Kalau misalnya ada menurut gue film yang menarik, pasti gue bakalan share ke orang-orang. Oh, oke. Ya dia hobinya gitu tuh. Nonton deh ini. Gue pasti ngasih tau. Mungkin kalau zaman dulu, gue nggak tahu kalian masih inget apa enggak, Beautiful Mind, Beautiful Mind gue nonton. Cinderella Man. Yes. Nah itu salah satu film yang menurut gue gokil sih. Iya, Beautiful Mind gokil sih. Apalagi sekarang gue dengan kondisi udah berumah tangga, udah jadi bapak. Kalau lo nonton Cinderella Man itu, lo sebagai bapak tuh ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi bener-bener fight buat keluarga lo, buat anak bini lo ya kayak gitu. Itu yang jadi kayak, oh iya ya, Harusnya begitu ya. harus seperti itu. Ya namanya orang tua, ya namanya kepala rumah tangga harus seperti itu. Akan melakukan apapun untuk keluarganya. Gitu. Tapi kalau memang mau film-film yang ada agak fiksi, banyak banget. Kalau gue terlalu fiksi nggak suka. Gue tuh sukanya drama percintaan, romantis, komedi gitu-gitu. Lebih ke situ sih. Jadi kayak film-film Avenger gitu-gitu sih kurang. Fantasi gue kurang. Kalau gue sih all genre sih sebenarnya gue tonton. Yang benar-benar menarik. Kayak waktu itu gue kasih tau lo Sixth Sense, Iya benar. The Others. Karena itu memang film-film yang wajib lo harus nonton. Ya general sih ya. General, yang penting bagus. Memang ada yang bisa lo petik di situ ya lo harus nonton. Thank you banget Kak Ale, Bang Fandi untuk sharingnya. Iya. Semoga sehat selalu, sukses Amin. terus, keluarga juga rukun, damai, sejahtera. Amin. Ya. Semoga doanya tadi infinity gitu ya, untuk keberlangsungan, keharmonisan, keutuhan rumah tangga kalian. Tulus banget nih gue doanya. Amin. Terus berlangsung sampai maut memisahkan. Amin. Nah dari sini kita jadinya bisa belajar ya Sobat TRV bahwa sebenarnya marriage itu tidak menakutkan selama kita bisa menemukan pasangan yang mau menyeimbangi kita, mau membersamai kita walaupun dengan segala perbedaan, walaupun dengan segala konflik yang ada, tapi bagaimana tetap berkomitmen bersama, itu intinya dari pernikahan. Setuju? Setuju. Oke. Baiklah Sobat TRV semua. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya Curhat Bareng Indah. Tempat kalian semua bisa cerita apapun, berbagi kisah apapun bareng sama Indah. Buat kalian yang pengen lihat acting dari dua superstar kita ini, stay tune dan kita bakal ketemu lagi minggu depan. Bye! Kamu ngajakin aku nonton kan? Nonton film baru ya? Ya udah yuk. Yuk. Kamu kenapa sih diem aja? Sebenarnya Mikir apa? 그대 손잡으면 내 하루가 Ini siapa? 쉽게 지나가 Siapa? namanya Indah. 사랑이란 아픔보다 기쁜 걸 내가 배운 사랑 Kita putus. Itu dokter aku.